Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan kalian dengan kurva ya, dengan bentuk kurva yang namanya kurva normal. Ini menjadi suatu yang penting karena kurva normal ini nanti akan kita pakai selanjutnya ya pada mata kuliah statistik. Ya, ini akan banyak kita bahas. Di sini baru saya kenalkan apa itu kurva normal, begitu ya. Jadi dalam suatu data ya, suatu data itu bisa kita buat bentuk grafiknya ya. Pada kemarin materi sebelum TS kalian sudah pernah menggambar yang beberapa kurva ya. Ada yang namanya diagram batang, ada yang namanya histogram, ada yang namanya diagram garis dan lain sebagainya. Jadi persebaran suatu data itu selain bisa kita sajikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk kurva, dalam bentuk tabel, juga bisa kita sajikan dalam bentuk kurva seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini yang kotak-kotak ini adalah sebenarnya adalah apa? Adalah seperti histogram ya. Jadi histogram ini kita bisa bentuk dari misalnya di sini adalah frekuensinya, di sini adalah intervalnya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini interval pertama dia memiliki frekuensi ya setinggi sebanyak ini ya. Kemudian yang kedua memiliki intervalnya memiliki frekuensi sebesar ini, dan dia bagus sekali bentuknya dari kecil, dari sedikit naik begitu ya, kemudian turun lagi. Nah, ini histogram seperti ini. Ketika kita suatu data yang memiliki bentuk histogram seperti ini, ketika kita sajikan dia dalam bentuk kurva normal, maka dia bentuk kurva, maka kurva itu akan bentuknya akan seperti ini ya, halus seperti ini ya, naik gitu ya, turun ya, bentuknya seperti gunung ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, kurva normal ini disebut sebagai bell curve atau kurva yang berbentuk seperti bell. Kok bisa seperti bell ya? Kalian mungkin akan menemukan bentuk bell kalau seperti penjual es itu ya. Nanti di sini ada apa? Ada pegangannya itu ya, yang kalau dibunyi seperti lonceng. Nah, ini lonceng ya, kurva yang berbentuk seperti lonceng ya, makanya namanya bell curve. Ini adalah kurva normal. Jadi kurva normal itu kurva yang bentuknya semacam ini. Nah, di sini nanti akan saya perkenalkan dengan kurva normal, dan pada intinya adalah nanti kita akan belajar bagaimana menghitung luasan di bawah daerah kurva normal. Ya, seperti itu. Di sini kita nanti tidak akan banyak membahas tentang fungsi matematiknya, tidak ya, tapi lebih kepada bagaimana menghitung luasan. Jadi nanti kita akan menghitung luasan di bawah ini, di bawah kurva normal ini seberapa luasannya, seperti itu. Nah, di sini perlu saya kenalkan ya, apa itu distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk dari sebaran suatu data ya. Distribusi normal merupakan suatu distribusi yang paling penting dan banyak digunakan. Fungsi distribusi normal diberikan seperti ini. Jadi kalian pernah belajar kalkulus ya. Nah, kurva, kalau kita belajar kalkulus, tentu kita akan buat sebuah kurva ya kan. Kurva itu dibentuk dari suatu fungsi ya. Nah, fungsi kurva normal itu fungsinya adalah seperti ini ya. Bisa kalian lihat, fx mu sigma sama dengan 1 per ya akar 2pi dan seterusnya. Itu kalau kita bentuk suatu kurva, kita masukkan nilai x nya gitu ya, bentuknya akan seperti ini. Sebaran suatu data dapat dinyatakan dalam bentuk kurva ya, dan distribusi normal itu namanya kurva normal ya. Saya perjelas lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita bentuk dalam bentuk histogram ya, tangga ya, seperti tangga naik sampai puncak turun lagi, dan ini ketika kita buat kurva normalnya ya. Jadi kenapa kurva ini menjadi penting? Karena dia memiliki sifat-sifat yang sangat istimewa ya dalam suatu data nanti pada penelitian. Syarat data itu harus berdistribusi normal. Jadi normalitas ini menjadi suatu syarat pengolahan suatu data. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa kurva normal ini total luasnya ya. Total luasnya itu berarti
garis ini ya, garis ini dengan ini itu luasnya sama dengan 1 ya. Jadi ini bisa dihitung luasannya sama dengan 1. Bu, kok bisa ngitung luasnya? Bisa ya, dalam kalkulus itu nanti akan pelajari bagaimana kita mencari luasan daerah ketika bentuknya adalah tidak beraturan gitu ya, bisa menggunakan fungsi integral. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini apa sih yang menjadi istimewa dari distribusi normal ini? Jadi kurva normal itu memiliki nilai modus ya. Ini kemarin saat kita belajar kemencengan data sudah kita pernah bahas ya. Ada yang namanya kurva yang tidak menceng ya. Nah, kurva yang tidak menceng yang simetris adalah kurva normal seperti itu. Apa ciri-cirinya? Dia modus, median, dan minnya itu sama dengan 0. Ya, letaknya di sini ya, sama dengan 0. Jadi mu, modus, dan medianya itu adalah sama dengan 0 ya. Kemudian sisi kanan dan sisi kiri itu simetris ya, simetris ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, tepat 0 ya, tepat 0. Ini 0 ini di sini berarti nilainya positif, nilainya negatif. Nah, luasan dari daerah yang dibagi 2 ini juga sama, karena luasannya 1 ya, ini total area 1. Maka di sini setengah-setengah nih ya, ketika kita bagi 2 luasannya adalah setengah ya. Kemudian kurva normal itu simetrik ya, melalui sumbu vertikal seperti itu. Kemudian kurva normal memiliki titik belok pada X sama dengan mu kurang lebih kurang sigma ya. Jadi titik belok ya, titik belok itu adalah di sini. Nah, titik belok ini kalau sisi ini adalah rata-rata ditambah varian simpangan bakunya ya. Kalau ini karena negatif, mu dikurangi simpangan bakunya. Jadi ini selalu sama ya, titik ini selalu sama. Kemudian di sini juga sama ya. Kalau di sini adalah mu ditambah ini, mu ditambah 2 sigma, maka di sini juga mu dikurangi 2 sigma. Jadi dia simetris. Sampai nanti berapa ya, 3-4 sigma lagi dia itu memiliki titik belok itu sama ya. Seperti kemudian kurva normal itu memotong sumbu mendatar secara asimptotik. Jadi secara asimptotik itu dia hanya berimpit ya, dia tidak pernah memotongnya itu hanya berimpit ya. Ini sampai dibuat sampai sepanjang apapun dia hanya berimpit, tidak pernah bersentuhan atau berpotongan gitu. Kemudian luas daerah di bawah kurva normal dan sumbu mendatar sama dengan 1, atau sehingga dikatakan luas kurva normal ini sama dengan 1 ya. Jadi itu ciri-ciri dari si normal. Nah, sekarang tugas kita ini adalah mencari luasan daerah di bawah kurva normal ya, normal. Jadi kalau di sini luasannya 1,5 dibagi 2 luasannya setengah ya. Luas seluruh daerah di bawah kurva normal sama dengan 1 dan kurva simetrik terhadap mu sama dengan 0 ya, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri dan ke kanan adalah setengah ya, di sini setengah. Nah, di sini kita akan menghitung kurva normal itu tidak menggunakan integral tadi ya, meskipun itu salah satu alternatif untuk menghitung luasan dengan daerah yang tidak beraturan ya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel normal untuk mencari luasan kurva normal ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan yang namanya tabel normal standar. Nanti akan saya tunjukkan ya tabel normal standar itu seperti apa. Tabel normal standar adalah tabel yang memuat kurva normal standar, yaitu kurva normal di mana rata-rata mu itu rata-rata ya, mu-nya adalah 0 dan variansinya sama dengan 1. Tabel normal standar digunakan untuk mencari luasan daerah di bawah kurva normal yang memuat nilai X dengan batasan tertentu. Mencari luasan daerah di bawah kurva normal dapat diartikan sebagai probabilitas ya, bahwa X berada terletak pada daerah dengan batasan tertentu. Secara umum ada 3 bentuk batasan dalam perhitungan kurva normal. Baik, di sini nanti saya akan mengenalkan bagaimana kita menghitung luasan daerah yang diarsir ini ya. Ada 3 kasus nanti ya, ada 3 kasus. Ini kasus untuk yang dengan batasan AB. Ini kasus yang kedua yang kita
arsir adalah daerah yang sisi kiri, yang ini yang kasus yang ketiga nanti yang kita cari adalah yang kita arsir sisi kanan, seperti itu ya. Menentukan luasan daerah yang memuat nilai X sebagai berubah acak sebagai variabel random dengan batasan A dan B. Hal tersebut diartikan sebagai probabilitas. Probabilitas itu ya ini sekilas saja ya, tidak apa-apa saya sampaikan. Jadi di materi teori peluang nanti semester 4 akan dibahas. Tapi di sini kita akan lebih ke peruntukannya saja ya, penggunaannya saja ya. P ini artinya probabilitas atau peluang ya. Jadi nanti kita menghitung ini dengan menggunakan peluang. Ya, kalau bentuk seperti ini kita nyatakan peluangnya adalah begini, probabilitas dari X ya, dimana X itu lebih besar dari A dan kurang dari B ya, seperti itu. Kalau yang bentuk seperti ini, menentukan luasan daerah yang memuat nilai X sebelah kiri dari A atau di bawah A ya. Ini kan di bawah A itu kan karena sini negatif, yang sini positif ya, maka di bawah A dapat diartikan sebagai probabilitas bahwa harga X itu terletak kurang dari atau lebih dari kurang atau lebih kecil dari A. Jadi kita nyatakan X itu P X kurang dari A karena nanti X-nya ada di daerah yang diarsir ini ya. Kalau nanti X-nya ada di daerah yang diarsir, jadi kalau ini X-nya di antara A dan B, kalau ini X-nya itu nanti kurang dari B. Kasus yang ketiga ini nanti yang kita cari X-nya adalah di daerah yang diarsir ini, maka kita bisa nyatakan untuk kasus seperti ini dengan PX lebih besar dari B, seperti itu. Nah, kita nanti cara menghitungnya adalah kita akan menggunakan yang namanya ini rumus Z atau rumus transformasi Z ya. Rumus transformasi Z ini adalah sama dengan apa? X dikurangi mu dibagi sigma ya. X ini adalah nilai yang kita cari nanti di mana titik ini berada ya. Mu itu adalah rata-ratanya ya. Sigma itu adalah simpangan bakunya atau kita kemarin menyebutnya apa, deviasi standar ya. Nah, kan kita lihat contohnya di sini. Diketahui dari suatu populasi itu berdistribusi normal ya, yang memiliki minnya atau rata-ratanya adalah 40 dan simpangan bakunya adalah 6. Kita diminta untuk menentukan luas daerah di bawah 32, luas daerah di atas 27, dan hitunglah luas daerah di antara 42 dan 51. Nah, kira-kira yang nomor 1 ini di bawah 32 ini kasusnya sama dengan yang A, B, atau C di bawah 27. Di bawah 32. Ya, di bawah 32 berarti nanti kasusnya ini seperti yang B ini ya, di bawah 27. Kemudian di atas di bawah 32, maaf. Di atas 27 berarti kasusnya seperti yang C ini ya. Nanti yang kita cari adalah di atas 27 ini, di atas B ini ya. Kemudian hitung luas daerah di antara 42 dan 51, maka ini kasusnya seperti yang A ini ya. Nah, di sini bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama kita harus bisa menerjemahkan bentuk di atas, di bawah ini dengan bentuk probabilitas. Ya, maka luas daerah di atas di bawah 32 kita bisa nyatakan dengan probabilitas atau P bahwa X-nya kurang dari 32 ya. Nah, kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, nanti kita akan mentransformasikan ke dalam bentuk Z. Jadi nanti bentuk X ini agar kita bisa menggunakan tabel normal, kita terjemahkan X-nya ini ke dalam bentuk Z ya, ke dalam bentuk Z. Maka di sini P ya, X-nya kita ganti dengan Z ya, tapi di sini bentuk ini kita masukkan nilai ini X min mu dibagi sigma ya. X-nya berapa? Dimasukkan ini 32. Mu-nya berapa? Dari soal 40. Sigmanya, simpangan bakunya 6. Nah, jadi seperti itu. Sekarang bentuknya sudah dalam bentuk Z ya. Maka kita hitung saja PZ 32 kurangi 40 negatif 8 dibagi 6, atau PZ sama PZ kurang dari min 1,33. Nah, sekarang kita akan mencari ini belum ketemu ya, kita baru mencari, ini baru posisi letaknya. Jadi letaknya ini kalau
boleh saya gambarkan dalam kurva normal itu Z itu di mana sih Bu? Z itu gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini.